Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuro dengan NIM S1S1 22079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi computer vision mengenai reading and writing a video file, membaca atau menulis file video. Nah, pada OpenCV menyediakan kelas video capture dan video writer yang mendukung berbagai format berkas video. Format yang didukung ini bervariasi tergantung pada sistem operasi dan konfigurasi build OpenCV. Tetapi biasanya format AVI dapat diasumsikan didukung. Melalui metode bacanya, objek video capture dapat dipooling untuk frame baru hingga mencapai akhir berkas videonya. Setiap frame berupa gambar dalam format BGR. Nah, sebaliknya, sebuah gambar dapat diteruskan ke metode write dari kelas video writer yang menambahkan gambar tersebut ke sebuah berkas di video writer. Nah, di sini ada contoh membaca frame dari suatu berkas AVI file dan menuliskannya ke berkas lain dengan penyandian atau encoding YUV. Nah, untuk kodenya seperti ini, kita akan praktikkan di Visual Studio Code. Baik, pertama kita import CV. Nah, kemudian di sini ada video capture, FPS, size, dan video writer. Nah, selanjutnya, argumen untuk konstruktor kelas video writer perlu mendapat perhatian khusus. Nah, di mana di sini nama berkas video harus ditentukan. Berkas yang sudah ada dengan nama ini akan ditimpa. Kodek video juga harus ditentukan. Kodek yang tersedia dapat bervariasi tergantung dengan sistemnya. Nah, misalnya di sini 0. Ini adalah opsi berkas video mentah yang tidak terkompresi. Ekstensi berkas harus AVI, .avi. Kemudian CV2 video writer for CC 1420. Nah, opsi ini adalah penyediaan YUV tanpa kompresi dengan subsample chroma 4:2:0. Penyandian ini kompatibel secara luas tapi menghasilkan berkas yang besar. Ekstensi berkas harus .avi. Nah, kemudian untuk CV2 video writer for CCP IM1 di sini menghasilkan di sini adalah MPEG 1. Nah, ekstensinya ini harus .avi. Kemudian CV2 video writer for CC XVID. Nah, opsi ini merupakan pengkodean MPEG 4 yang relatif lama. Ini merupakan opsi yang baik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Ekstensinya harus .avi. Kemudian CV2 video writer for CC MP4V. Opsi ini merupakan pengkodean MPEG 4 yang relatif lama, merupakan opsi yang baik jika ingin dibatasi ukuran video. Ekstensi berkasnya itu harus MP4. Nah, kemudian untuk CV2 video writer for CC X264, opsi ini merupakan pengkodean
MPG4 yang relatif baru. Nah, pilihan yang terbaik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan, ekstensinya itu harus MP4. Kemudian CV2 Video Writer for CC-THEO. Nah, opsi ini menggunakan format OGG4bis, ekstensinya harus OJV. Kemudian CV2 Video Writer for CC FLV1, opsi ini video flash, ekstensinya itu harus .FLV. Nah, kecepatan bingkai dan ukuran frame juga harus ditentukan karena kita menyalin dari video lain. Properti ini dapat dibaca dari metode get di kelas video capture. Nah, kemudian ada capturing camera frames. Nah, untuk aliran frame kamera juga direpresentasikan oleh objek video capture. Namun, untuk kamera kita membangun objek video capture dengan meneruskan indeks perangkat kamera, alih-alih nama berkas video. Nah, kita akan perhatikan contoh berikut yang merekam video durasi 10 detik dari kamera dan menuliskan ke berkas AVI. Kodenya mirip dengan contoh bagian sebelumnya yang direkam dari berkas video, bukan dari kamera, tetapi perubahannya ditandai dengan huruf tebal. Nah, kode ini sama seperti yang tadi, hanya perubahannya ada di bagian sininya saja yang dicetak bold. Kita akan coba di Visual Studio Code. Di sini kita tambahkan FPS sama dengan 30. Di sini kita ubah kamera capture-nya, bukan video capture. Kita coba jalankan. Nah, tadi video codingan ini saya sudah running dan kita akan lihat hasilnya di folder video saya. Nah, untuk video yang saya sudah rekam dengan kode yang tadi itu dapat kita lihat outputnya di sini. Nah, di sini videonya sampai sekitar 10 detik. Nah, selanjutnya, di sini sayangnya dalam kebanyakan kasus metode get dari video capture tidak mengembalikan nilai yang akurat untuk frame rate kamera. Nah, biasanya mengembalikan 0. Dokumentasi resmi di sini untuk kita perhatikan hal-hal berikut. Nah, nilai 0 dikembalikan saat penanyakan properti yang tidak didukung oleh backend yang digunakan oleh instance
video capture. Nah, catatan, reading atau writing property melibatkan banyak lapisan. Beberapa hasil yang tidak terduga mungkin terjadi di sepanjang rantai ini. Dari video capture, API backend, operating system, device driver, dan device hardware. Nah, nilai yang dikembalikan mungkin berbeda dari sebenarnya, digunakan oleh perangkat atau mungkin dikodekan menggunakan aturan yang bergantung pada perangkat, misalnya langkah atau presentase. Berlaku efektif bergantung pada drive perangkat dan backend API. Nah, untuk membuat kelas video writer yang sesuai untuk kamera, kita harus membuat asumsi tentang laju bingkai seperti yang kita lakukan pada kode sebelumnya untuk mengukur menggunakan pengukuran waktu. Pendekatan yang terakhir lebih baik dan kita tidak membahasnya di bab ini. Nah, dan kita akan membahasnya di bab ini. Nah, kemudian jumlah dan urutan kamera tentu saja bergantung pada sistem. Sayangnya, OpenCV ini tidak menyediakan cara untuk menanyakan jumlah kamera atau propertinya. Jika indeks yang tidak valid digunakan untuk membuat kelas video capture tidak akan menghasilkan frame apapun. Metode pemecahannya akan melibatkan false none untuk menghindari upaya mengambil frame dari objek video capture yang tidak dibuka dengan benar. Nah, kita mungkin ingin memanggil video capture is open terlebih dahulu dan mengembalikan nilai booleannya. Nah, untuk metode read tidak sesuai ketika kita perlu menyinkronkan satu set kamera atau kamera multi-head seperti kamera stereo. Oleh karena itu, kita menggunakan metode grab dan retrieve untuk satu set yang terdiri dari dua kamera. Kita dapat menggunakan kode yang mirip dengan kode yang seperti ini. Nah, kemudian di sini kita displaying an image in a window, di mana kita akan menampilkan gambar di jendela. Nah, salah satu operasi paling dasar di OpenCV adalah menampilkan gambar di jendela. Hal ini dapat dilakukan dengan fungsi ImShow. Jika kita terbiasa dengan rangkaian kerja GUI lain, kita mungkin merasa cukup dengan memanggil ImShow untuk menampilkan gambar. Namun di OpenCV, jendela digambar atau digambar ulang hanya ketika kita memanggil fungsi lain dengan wait key. Fungsi yang terakhir ini memompa antrian peristiwa jendela, mungkin berbagai peristiwa seperti menggambar untuk ditangani dan mengembalikan kode kunci di setiap kunci yang mungkin telah diketik pengguna dalam batas waktu yang ditentukan. Hingga batas waktu tertentu, desain yang mungkin telah diketik pengguna dalam batasan waktu yang ditentukan. Desain yang dasar ini menyederhanakan tugas pengembangan demo yang menggunakan input video atau webcam. Setidaknya, pengembang memiliki kendali manual atas pengambilan dan tampilan frame baru. Nah, ini contoh skrip yang sangat sederhana untuk membaca gambar dari sebuah berkas dan menampilkannya. Nah, di sini kita coba ganti image-nya dengan image yang ada pada folder saya. Nah, di sini saya sudah masukkan salah satu gambar yang akan ditampilkan dengan ImShow. Kemudian saya akan coba jalankan. Nah, gambarnya seperti ini ya, dari gambar RZJPG. Nah, lanjut. Oke, untuk fungsi ImShow ini menggunakan dua parameter.
dengan nama jendela tempat kita ingin menampilkan gambar dan gambar itu sendiri. Kita akan membahas weight key terlebih detail dengan di bagian selanjutnya dengan menampilkan frame kamera di jendela. Nah, fungsi destroy all windows ini yang diberi nama tempat membuang semua jendela yang dibuat oleh OpenCV. Nah, kemudian selanjutnya adalah displaying camera frames in a window, menampilkan bingkai kamera di window. Nah, OpenCV memungkinkan jendela yang memiliki nama untuk dibuat, digambar ulang, dan di-destroy atau dihancurkan menggunakan fungsi name window, aim show, dan destroy window. Selain itu, jendela apapun dapat menangkap output input keyboard, maksud saya melalui fungsi wait key, dan input mouse melalui fungsi set mouse callback. Nah, kita akan lihat contoh di mana kita menampilkan frame yang diambil dari kamera langsung. Nah, kita akan coba praktikkan dari kode ini. Nah, kemudian kita akan coba jalankan. Nah, ketika kita jalankan, maka outputnya seperti ini. Nah, kemudian ketika kita akan menutup windownya, maka kita akan mengklik seperti tadi, maka windownya akan hilang karena kita menggunakan function dari white key tadi. Nah, lanjut, argumen untuk white key adalah jumlah mil detik untuk menunggu input keyboard. Secara default, nilainya adalah 0, yang merupakan nilai khusus yang berarti tidak terhingga. Nilai yang dikembalikan adalah -1, artinya tidak ada tombol yang ditekan, atau kode kunci ASCII, misalnya 27 untuk escape. Nah, untuk daftar kode kunci ASCII, di sini kita bisa mengunjungi web ini. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwa Python menyediakan fungsi standar ORT yang dapat mengonversi karakter menjadi kunci kode ASCII-nya. Misalnya ORT A menghasilkan 97. Nah, di sini itu ada callback mouse yang diteruskan ke set mouse callback untuk menerima 5 argumen seperti yang terlihat pada contoh di kode tadi. Nah, argumen parameter callback ini ditetapkan sebagai argumen ketiga opsional untuk set mouse callback. Nah, secara default nilainya 0. Argumen event callback adalah salah satu dari beberapa tindakan berikut. Nah, di sini ada shift event mouse move, di mana di sini merujuk pada gerakan mouse, kemudian event L button down merujuk pada tombol kiri yang turun saat ditekan, kemudian R button down, tombol kanan yang turun saat ditekan, kemudian M button down, di mana di sini merujuk pada tombol tengah yang turun saat ditekan, kemudian L button up, tombol kiri yang naik kembali saat dilepas, kemudian R button up untuk tombol kanan yang muncul kembali saat dilepas, M button up menuju pada tombol tengah yang muncul kembali saat dilepas, kemudian L button down button double click. Peristiwa ini merujuk pada tombol kiri yang diklik 2 kali, kemudian R button double click, tombol kanan yang diklik 2 kali, kemudian M button double click merujuk pada tombol tengah yang diketik 2 kali. Nah,
Kemudian, argumen flag dari panggilan callback mouse dapat berupa beberapa kombinasi bitwise dari kejadian berikut. Misalnya, CV2 event flag L button. Di sini tombol kiri yang ditekan, kemudian event flag R button, tombol kanan yang ditekan, flag M button, tombol tengah yang ditekan, event flag control key yang merujuk pada tombol kontrol yang ditekan, kemudian flag shift key, tombol shift, alt key, alt yang ditekan. Nah, selanjutnya adalah project cameo atau face tracking dan image manipulation atau pelacakan wajah, face tracking, dan manipulasi gambar. Nah, di sini di bawahnya itu ada cameo desain berorientasi objek. Nah, di sini akan dibuat kelas bernama Capture Manager dan Window Manager sebagai antarmuka tingkat tinggi ke aliran input-output. Nah, kode aplikasinya didapat menggunakan Capture Manager untuk membaca frame baru dan secara opsional untuk mengirimkan setiap frame ke satu atau beberapa keluaran termasuk berkas gambar diam, berkas video, dan jendela melalui kelas Window Manager. Kelas Window Manager memungkinkan kode aplikasi menangani jendela dan peristiwa dalam gaya berorientasi objek. Nah, lalu ada abstracting a video stream with managers Capture Manager. Nah, di mana kita akan mengabstraksi aliran video dengan manager Capture Manager. Nah, untuk objek Capture Manager diinisialisasikan dengan objek video capture dan memiliki metode enter frame dan exit frame yang biasanya dipanggil pada setiap iterasi loop utama aplikasi. Di antara pemanggilan enter frame dan exit frame, aplikasi dapat berapapun jumlahnya menetapkan properti channel dan mendapatkan properti bingkai atau frame. Nah, properti channel awalnya bernilai 0 dan hanya kamera multi-head yang menggunakan nilai lainnya. Properti bingkai atau frame adalah gambar yang sesuai dengan status channel saat ini ketika enter frame dipanggil. Nah, untuk kelas Capture Manager juga memiliki metode write image, start writing video, dan stop writing video yang dapat dipanggil kapan saja. Penulisan berkas yang sebenarnya ditunda hingga exit frame. Setelah itu, selama metode exit frame, bingkai dapat ditampilkan di jendela tergantung pada apakah kode aplikasi menyediakan kelas Window Manager sebagai argumen untuk konstruktor Capture Manager atau dengan mengatur properti preview Windows Manager. Nah, jika kode aplikasi memanipulasi frame, manipulasi tersebut akan tercermin dalam berkas rekaman dan di jendela kelas Capture Manager memiliki argumen dan properti konstruktor bernama Should Mirror Preview. Yang ini, kemudian yang seharusnya bernilai true jika ingin frame dicerminkan atau dibalik secara horizontal di jendela, tetapi tidak di berkas rekaman. Biasanya saat menghadap kamera, pengguna lebih suka umpan kamera langsung dicerminkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat berkas bernama managers.py yang akan berisi implementasi Capture Manager. Implementasi ini cukup panjang dan kita akan membahasnya dalam beberapa bagian. Nah, yang pertama di sini kita akan menambahkan import dan konstruktor yang seperti pada ebook ini. Sini kita akan buat file baru. Sini namanya managers.py.
Kemudian kita akan menambahkan import dan konstruktor seperti ini, cv2, numpy, dan time. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan metode getter dan setter untuk properti chapter manager. Nah, di sini kita perhatikan bahwa sebagian besar variabel anggota bersifat non-public. Nah, ditandai dengan awalan garis bawah pada nama variabel seperti self.enter frame. Kemudian variabel non-public ini berkaitan dengan status frame saat ini dengan operasi penulisan berkas apapun. Sebagaimana dibahas sebelumnya, kode aplikasi hanya perlu mengkonfigurasi beberapa hal dan yang diimplementasikan sebagai argumen konstruktor dan properti publik yang dapat diatur. Karena channel kamera, pengelolaan jendela, dan opsi untuk mencerminkan pretinjau atau preview kamera. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sini ada menambahkan metode enter frame ke manager.py. Nah, kita harus perhatikan implementasi enter frame hanya mengambil atau mensinkronkan bingkai, sedangkan pengambilan aktual dari saluran ditunda ke pembacaan variabel frame berikutnya. Nah, yang keempat itu kita akan menambahkan metode exit frame ke managers.py. Nah, implementasi dari exit frame ini mengambil gambar dari saluran saat ini, memperkirakan frame rate, menampilkan gambar melalui pengelolaan jendela, dan memenuhi permintaan tertunda untuk menulis gambar ke file. Kemudian, beberapa metode lain juga berlaku untuk penulisan file. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk implementasi metode public bernama write image, start writing video, dan stop writing video ke managers.py. Nah, di sini metode sebelumnya hanya memperbarui parameter untuk operasi penulisan file, sedangkan operasi penulisan sesungguhnya ditunda hingga panggilan exit frame berikutnya.
Nah, sebelumnya di bagian ini kita melihat bahwa exit frame memanggil metode pembantu bernama write video frame, dan kita akan menambahkan implementasi write video frame ke managers.py. Metode sebelumnya membuat atau menambahkan berkas video dengan cara yang sudah familiar dari script sebelumnya. Nah, namun dalam situasi di mana laju bingkai tidak diketahui, kita melewatkan beberapa bingkai di awal sesi perekaman agar kita punya waktu untuk memperkirakan laju bingkainya. Nah, implementasi Capture Manager ini sudah selesai meskipun bergantung pada video capture. Kita bisa membuat implementasi lain yang tidak menggunakan OpenCV untuk input. Nah, misalnya kita bisa membuat subclass yang diinstansiasi dengan koneksi socket yang aliran byte-nya dapat diurai sebagai aliran gambar. Kita juga bisa membuat subclass yang menggunakan pustaka kamera pihak ketiga dengan dukungan perangkat keras yang berbeda dari yang disediakan OpenCV. Namun untuk Cameo, implementasi yang saat ini sudah memadai. Baik, setelah itu kita akan abstracting a window with keyboard, abstracting a window and keyboard with window manager. Nah, seperti yang telah kita lihat, OpenCV menyediakan fungsi yang memungkinkan jendela dibuat, dihapus, menampilkan gambar, dan memproses peristiwa atau events. Alih-alih menjadi metode window class, fungsi-fungsi ini membutuhkan nama jendela untuk diteruskan sebagai argumen, karena interface ini tidak berorientasi objek, bisa dibilang tidak konsisten dengan gaya umum OpenCV. Selain itu, interface ini kemungkinan tidak kompatibel dengan interface penanganan di window atau peristiwa lain yang mungkin ingin kita gunakan sebagai pengganti OpenCV. Nah, demi orientasi objek dan adaptabilitas, kita mengabstraksikan fungsionalitas ini ke dalam kelas Window Manager dengan metode create window, destroy window, show, dan process event. Sebagai properti, Window Manager memiliki objek fungsi bernama keyPressCallback yang dipanggil dari proses events sebagai respons terhadap penekanan tombol apapun. Objek keyPressCallback harus berupa fungsi yang menerima satu argumen, khususnya kode kunci ASCII. Nah, kita akan menambahkan implementasi Windows Manager ke managers.py. Nah, kodenya seperti berikut. Nah, kemudian implementasi berlanjut dengan metode berikut untuk mengolah siklus hidup dari jendela dan eventnya. Nah, implementasi saat ini hanya mendukung event keyboard yang sudah cukup untuk Cameo. Namun, kami juga dapat memodifikasi Window Manager untuk pendukung event mouse. Misalnya, antarmuka kelas dapat diperluas untuk menyatakan properti mouse callback, tetapi setelah itu tetap sama. Dengan kerangka kerja event selain OpenCV, kita dapat mendukung jenis event tambahan dengan cara yang sama dengan menambahkan properti callback. Nah, kemudian di sini kita menerapkan semua applying everything with cameo.cameo. Nah,
Aplikasi ini direpresentasikan oleh kelas Cameo dengan dua metode, run dan onKeyPress. Saat inisialisasi, objek Cameo dibuat objek Window Manager dengan onKeyPress sebagai panggilan balik, serta objek Capture Manager menggunakan kamera, khususnya objek CV2, Video Capture, dan objek Window Manager yang sama. Ketika perintah run dipanggil, aplikasi akan menjalankan loop utama yang memproses frame dan peristiwa. Nah, sebagai hasil, onKeyPress dapat dipanggil. Spasi akan mengambil tangkapan layar, tab akan memulai atau menghasilkan screencast, dan escape akan menutup aplikasi. Nah, dalam direktori yang sama dengan manajer SPY, kita akan buat bernama cameo.py dan tempat kita akan mengimplementasikan kelas Cameo. Dalam folder yang sama, sini kita akan buat yang baru bernama cameo.py. Setelah itu dimulai dengan penyataan import dengan metode init. Nah, kemudian yang kedua akan ditambahkan implementasi run method seperti ini. Kemudian yang ketiga, untuk melengkapi implementasi kelas Cameo, dibuat metode onKeyPress. Nah, setelah itu ditambahkan blok main yang membuat dan menjalankan Cameo seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan jalankan Nah, ini adalah tampilan framenya dari kode yang sudah kita buat untuk file cameo.py. Kita akan quit menggunakan tombol escape. Nah, baik, untuk kodenya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut di summary atau ringkasan. Nah, kita di sini sudah memiliki aplikasi yang menampilkan umpan kamera, kemudian mendengarkan masukan keyboard, dan merekam tangkapan layar atau screencast.
Nah, kita siap untuk memperluas aplikasi ini dengan menyisipkan beberapa kode pemfilteran, kemudian di antara awal dan akhir setiap frame. Sebagai opsi, kita juga siap untuk mengintegrasikan driver kamera atau kerangka kerja aplikasi lain selain yang didukung oleh OpenCV. Nah, kita juga memiliki pengetahuan untuk memanipulasi gambar sebagai array NumPy. Ini merupakan fondasi yang sempurna untuk topik kita berikutnya, yaitu memfilter gambar. Nah, untuk materi pada tugas kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.